Ada harapan nggak ke Pak Wali Kota? Harapan ke Wali Kota tolong Pak. Saya udah bingung Pak. Pak, demi Pak ini pinjol, aduh. Biarkan saya terjebak lagi ke slot Pak. Selamatkan saya Pak dari penjudi online Pak. Saya beda terus sama agennya ini. Kalau saya katakanlah daripada nggak ada nih, nanti takutnya stigma klien itu makin sana harga market music entertain itu makin hancur gitu kan. Dengan adanya orang-orang seperti itu yang udahlah daripada nggak ada, aduh budget pandemi, budget lockdown, budget PPKM gitulah pokoknya, budget akad aja, budget COVID. Menurut saya sih sekarang ada ada polemik wedding akad aja, tapi ada backdrop, dan itu sampai jam 2, itu akad apaan? Sampai jam 2 itu ya? sama aja resepsi gitu. Pengen cepet-cepet selesai nih gitu ya. Pandemi itu cepet-cepet selesai. Kalaupun memang belum selesai, tolong berikan kami solusi gitu, biar kami tuh punya ruang untuk berekspresi, punya ruang untuk mencari nafkah untuk keluarga kami, karena kami juga sama gitu. Ini musik ini bukan hanya sekedar hobi kami, tapi ini sudah jadi profesi kami. Ada sebenarnya satu orang tuh, maksudnya yang saya seniorkan itu nama brandnya itu sudah dari musik. Dia ada Kang Sandi. Dia sebenarnya lebih lama terjun di dunia wedding itu jauh sebelum kita bertiga nih gitu kan, kayak gitu. Dan saya juga mengenal dunia wedding dari dia juga gitu kan. Dulu saya nungguin di telepon nih gitu kan, tiba-tiba ada telepon, misalnya ada telepon dari beliau gitu kan. Kimain kayak tadi. Terus saya lagi di toilet, pas dia lihat dia miss call tuh kayak anjir, ini gue kehilangan duit gitu loh. Kayak gitu, maksudnya sampai kayak gitu. Akhirnya Kang kalau misalnya ada job kabarin ya. Cuman setelah saya berpikir keras, kenapa gue harus nunggu telepon dia gitu? Kenapa nggak gue yang teleponin orang sih gitu kan, kayak gitu. Akhirnya dari situ saya mulai branding tuh, maksudnya mulai ngumpulin teman-teman yang memang dulu main di musik gitu kan. Kurang lebih 2016 akhir kali ya. 2016. Ya 2016 saya mulai dari tahun segitu sih. Kalau band Jojo sih udah dari tahun 2010 di wedding. Udah lama banget berarti kan gitu. Dari 2000 berarti udah 11 tahun nih. 11 tahun. Cuman waktu dulu juga maksudnya kalau saya pribadi sih belum termanage itu karena saya masih ke sana sini, maksudnya ke brand A, ke brand B. Jadi saya sebagai session player aja gitu. Cuman setelah 2016 akhirnya saya putuskan untuk self branding nih, maksudnya saya punya brand sendirilah kayak gitu. Akhirnya dari situ ngebangun gitu kan. Duit sendiri aja gitu, maksudnya do it by myself gitu loh, kayak gitu. Yang menjadi triggernya waktu itu yang menjadi trigger itu yaitu budget itu. Iya kan? Dulu juga mungkin visitor kan dulu kemana-mana nih, ke brand mana gitu kan, karena apa yang bisa membuat Bacang bikin brand sendiri ya karena triggernya itu dia budget ya kan, kayak gitu. Itu juga salah satu. Terus kedua juga melebarkan sayap lah, katakanlah kalau dulu kita orang nih disuruh seperti ini, tapi sebenarnya dalam keinginan sendiri nih gue punya karakter sendiri gitu kan, bacanya juga seperti itu kan gitu. Akhirnya yaudahlah gue bikin brand sendiri dengan karakter gue, dengan promosi acara gue segala macam, dan alhamdulillah kan sekarang punya brand sendiri, bisa ngundang kita. Iya betul. Kalian ya. Ya walaupun Berarti aqua ya, hal yang walaupun aqua tapi nggak apa-apa. Terima kasih banyak. nggak ini ya. Bentar lagi Ki kopinya. Siap. Berarti proses ini selama 6 tahun tentunya maksudnya nggak segampang itu. maksudnya untuk bisa bertahan sampai saat soalnya seangkatan saya juga ada beberapa yang bikin brand bebarengan gitu, tapi nggak bisa jalan katakanlah dia tetap jalan di tempat gitu kan, sementara saya udah jalan gitu, kayak gitu. Maksudnya masing-masing marketing itu beda-beda gitu, kayak gitu. Beda-beda dari istilahnya Oki dari tahun 2016 ya? 2016 lah gitu. 2016 waktu pertama ketemu Oki pun juga Jojo waktu 2013 ya Ki, waktu itu ketemu sama Oki belum masuk wedding. Dulu masih nongkrong di tempat kopi, dan kita main itu dari jam 7 malam sampai jam 12 free. Iya, free. Sama gini. menghibur orang free. Tapi dari situ kita bisa punya perbendaharaan lagu gitu kan, kayak gitu. Jadi terus biasa main depan orang banyak, katakanlah kayak gitu. Terus relasi itu penting banget gitu. Sampai hari ini, misalnya walaupun Jojo tuh bisa kebilang jarang banget nih komunikasi sama Oki, jarang banget gitu. Tapi saat kita ketemu di stage, kita ngobrol kayak gini gitu udah kayak ya udah loh, istilahnya. Dulu kan gua sama lu tuh
Gue sama Oki tuh udah kayak dari jam 7 malam sampai jam 12 malam, kadang-kadang sampai jam 3 malam tuh, jam 3 subuh tuh gue masih. Karena menurut saya sih sahabat itu nggak harus komunikasi tiap hari gitu, kayak gitu. Tuh. Daripada kadang banyak yang komunikasi tiap hari, bahkan sekantor akhirnya selek bisa brand kan. Iya, banyak. Ya, pecah brand gitu lah banyak. Ya. Itu kayaknya pengalaman pribadi. Iya banyak nih Pak yang kayak gitu Pak. Ya karena proses dari apa ya, manggung apa ya, bukan manggung sih, ngisi acara di kafe gratis gitu. Akhirnya banyak orang yang melihat, yang tahu bahwa oh ada loh musisi Sukabumi yang emang Betul, biasa ditambah saya sosial lihat. media juga gitu. Karena kan sebelum, kalau nggak salah di bawah 2010 itu orang berlomba-lomba untuk menjadi band indie ataupun major label Iya, gitu. betul. Belum saatnya entertain nih, belum banyak nih, karena waktu itu band entertain tuh banyakan long trip ya. Ya. Ada yang ke luar kota, kemana memang mereka spesialisasi kafe gitu kan, kayak gitu. Seperti hal contohnya kayak T5 kan itu berangkat dari kafe tuh dulu tuh gitu kan, kayak gitu. Dan akhirnya sekarang ada yang beberapa balik lagi ke kafe gitu. Cuman pada saat itu kebanyakan musisi itu nggak kepikiran untuk jadi band entertain. Kebanyakan memang fokusnya ke major label gitu kan. Dan akhirnya major label sucks gitu, ya udah kita bergeser ke entertain gitu. Kayak gitu. Akhirnya Major label sucks. akhirnya ketemu industri wedding. Iya. Terus wedding Masuk ke betul, situ. masuk situ. Iya. Di awal ketika pertama kali dapat kerjaan wedding, apa yang dirasakan? Dulu waktu pertama Banget pusing lah. waktu pertama banget tuh kita nggak tahu, karena memang kita maksudnya referensi kita ya, band saya ya, referensi band saya, karena saya juga gabung ke Dazon itu bukan dari awal dibangun Dazon. Dazon itu juga sama kayak kata Oki bilang tadi, dulunya emang ngejar ke sana juga gitu, ke apa, ke label, Major label ya, betul. ngejar label gitu. Tapi Jojo karena karakter vokal Jojo kan emang di pop ya sebetulnya gitu. Jadi lebih kata Oki tadi bilang all around gitu, masuk ke all around gitu, musiknya apa aja gitu. Waktu tahun 2010 itu waktu pertama masuk, Dazon itu punya namanya Dazon Querida. Dazon Querida ya, itu yang vokalisnya Mentari. Oke. Mentari Kak Puput Novel ya, itu Dazon Querida waktu itu. Jojo masuk ke situ, ada Dazon tuh waktu itu kebagi 3. Jadi vokalisnya yang Dazon Querida itu Mentari Novel, Dazon itu Jenggi itu khusus reggae, karena Dazon reggae. Oke. Basic musiknya tuh Dazon reggae. Jojo masuk ke Dazon, Jojo cuman manggung saat wedding aja. Gitu waktu itu. Jadi spesialis wedding ya udah lu gitu. Oke. Spesialis reggae lu gitu. Saat manggung di reggae, Jojo ya jadi backing vokal gitu. Ya mau gimana lagi, emang karakter vokal saya nggak masuk di situ. Oke. Jadi harus sadar diri gitu waktu itu. Tapi akhirnya ternyata dari ketiga konsep yang waktu itu kita buat, waktu itu ternyata wedding yang maju nih. Alhamdulillah Jojo masuk terus maju terus. Yang vokalis 2 orang ini akhirnya Mentari Novel udah jalan juga jadi Miss Universe Indonesia gitu kan. Sekarang udah menikah juga alhamdulillah. Terus yang Jenggi akhirnya banting setir ke yang lain gitu, walaupun kalau misalnya saat manggung di acara reggae dia tetap nyemukalin gitu. Kalau Jojo tetap jalan akhirnya. Itu juga yang vokalis cewek juga udah beberapa kali ganti. Itu dulu waktu pertama Jojo masuk itu ada vokalis ceweknya itu ada Davina gitu. Terus setelah Davina keluar ada Dinke. Sampai hari ini masih Dinke. Alhamdulillah. Itu bingung banget waktu pertama tuh. Karena lagu-lagunya yang pembenaran lagunya itu yang ya maksudnya yang nggak bisa lu pilih ini gitu, nggak bisa. Karena waktu itu emang benar-benar harus banyak pembenaran lagu. Akhirnya kita minta request sengaja Dari klien. iya, mau lagu apa? Itu sampai kita ngulik gitu. Latihan itu ya dari hari Senin sampai hari Senin lagi tuh latihan aja terus. Gitu. Karena untuk menghasilkan kualitas yang bagus yang gitu. Sampai-sampai kita sengaja nih pengen manggung gitu. Ya kata Oki bener tadi. Pengen manggung di misalnya di mana gitu, di daerah Jakarta atau di kota besar. Kita bayar waktu itu. Bukan saya tapi ya, maksudnya waktu itu di manajerin, ada manajer sengaja dia bayar, kita manggung di sana. Tapi waktu itu buat apa? Alhamdulillahnya waktu itu kita diajarin bahwa ini lu harus kenal kota lain. Lu harus tahu budaya kota lain tuh kayak gini. Gak bisa lu samain kayak Sukabumi itu sama kota gede. Gak bisa gitu. Pada saat lu datang ke kota itu,
Pulang-pulang itu stres gitu. Oke. Pulang-pulang tuh stres kita. Yang akhirnya mikir, gua nggak bisa gini terus gitu. Gua harus upgrade. Selama 11 tahun ini, ya akhirnya alhamdulillah kan, kalau saya pribadi rasakan ya, alhamdulillah banyak perubahan juga. Dari konsep yang tadinya cuman ya iseng-iseng pakai violin 3 orang gitu ya. Waktu tahun 2010 itu masih ada dokumentasinya. 3 orang gitu dari Sukabumi Violin ya. Waktu itu ada Dendi, ada siapa lagi itu banyak. 3 orang tuh, sampai akhirnya tahun 2010 ya 2021 ini 2019 kemarin kita alhamdulillah jadi orkestra di Taman Ismail Marzuki. Alhamdulillah gitu. Yang tadinya cuma band biasa gitu ya, alhamdulillah sekarang ya itu buat saya pencapaian yang luar Pertama biasa. loh, pertama gitu. pas abang kan di Sukabumi ya. Ya, 11 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Bukan waktu sebentar. Karena memang mungkin tidak sedikit juga yang akhirnya mereka tidak bisa menjalankan setelah mungkin ada pekerjaan lain atau apa, mungkin banyak band yang akhirnya mereka tidak meneruskan ya. Padahal tahun 2013, 2014 itu sempat hopeless loh. Saya makanya ketemu sama Oki. Oki itu waktu ketemu sama Oki tuh emang waktu lagi hopeless gitu, emang lagi gembel gitu. Kalau saya emang basicnya emang di gembel gitu, pengamen jalanan gitu ya. Pas ketemu sama Oki akhirnya, keren nih main gitarnya gitu. Sampai akhirnya saya kenal sama Oki baik dari personal ya, bukan dari segi musik dulu awalnya gitu. Kenal sama Oki tuh, asik nih orangnya. Terus akhirnya banyak teman-teman yang lain juga. Akhirnya bertukar pikiran, nambah relasi, nambah ilmu gitu sebetulnya. Sampai hari ini pun juga sebenarnya kalau ngomongin ilmu nih ya, saya juga masih belajar banyak nih sama Doyok sama Oki. Kita juga, maksudnya saya pribadi juga masih sama-sama belajar lah gitu. Iya gitu. Sama-sama belajar perbandingan budget nih gitu kan. Berbicara budget ya. Karena jujur maksudnya saya pribadi pengen ada rate minimum untuk musik entertain di Sukabumi gitu kan, karena saya pribadi maksudnya apa ya? Takut salah ngomong sih. Nggak deng. Pengen katakanlah musisi Sukabumi baik di kabupaten ataupun kota yang bergelut di industri wedding ataupun lain maksudnya karena kita lagi ngobrolin wedding ya gitu, jadi semua musisi sama musik entertain yang ada di wedding itu bisa sejahtera gitu kan. Jadi saya tuh pengennya ada rate minimum itu sama semuanya gitu kan. Kalau misalnya memang yang mau jual lebih itu terserah, cuman ada rate minimum sebenarnya gitu kan. Jadi klien manapun nyari ke si A, ke si B, ke si C itu harga minimumnya memang sama gitu kan. Kalau misalnya memang lebih dari harga minimum itu balik lagi ke si brand ya, maksudnya dia apanya ini yang di sell gitu kan ke klien sendiri gitu kan. Jadi baik lagi saya bilang tadi ada The Top, ada KFC, ada Hisana kan banyak ya, tetap sama-sama ayam gitu kan, cuman packaging beda gitu kan, kayak gitu-gitu dan rasanya juga beda. Nah, saya sebenarnya pengen ada rate minimum, jadi nggak ada kata aduh budget pandemi, budget lockdown, budget PPKM gitulah pokoknya. Budget akad aja, budget COVID. Menurut saya sih sekarang ada ada polemik wedding akad aja, tapi ada backdrop dan itu sampai jam 2. Itu akad apaan? Sampai jam 2 itu ya? sama aja resepsi gitu kan. Iya benar. Kalau akad kita main jam berapa nih? Kita main jam 9 misalnya, mereka katakanlah ijab kabul di jam 8 gitu kan, dan rentetan acara akad kita menghibur mereka nih sampai jam 10 atau setengah 11, itu baru namanya akad gitu kan, kayak gitu. Tapi ini menghibur yang akad sampai jam 2 sama aja resepsi dong gitu. Budgetnya budget akad. Budget akad. Nah, makanya saya menghilangkan, maksudnya dalam artian saya nggak terima gitu kalau misalnya ada yang minta akad aja, ya kita bayar normal aja gitu. Kecuali waktu kita di Pangkas, waktu kita di Pangkas misalnya dari normalnya 2 jam setengah atau 3 jam include break ya, kita jadi 1 jam misalnya gitu kan, itu baru ada pemangkasan budget juga. Soalnya kan agak beda ya sama foto ya nggak sih? Kalau foto mungkin lebih ke kayak, ini memorinya udah habis gitu, mau ngapain lagi gitu. Kan kalau pemain musik nggak bisa, lagunya aja cuma 5 lagu, nggak bisa gitu kan. Tapi memang sih kalau di foto juga kayak gitu, kita tetap jam kerjasama, cuman ya itu batasannya. Betul. Kalau itu selesai akad sama. di jam 10 akad. Itu maksudnya. Nah di musik itu kebanyakan yang kadang-kadang kita nggak bisa. Nah cuman maksudnya sorry to say ya gitu, masih ada beberapa teman-teman kita gitu kan yang dari katakanlah mereka baru terjun ke industri wedding gitu kan, dalam kondisi pandemi seperti ini. Begitu ada sekalinya tawaran dari klien nih gitu kan, ada job gitu kan, mereka berpasang harga minim banget gitu kan, berpasang harga minim, lumayan nih daripada nggak ada. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh yang bisa ngerusak market sebenarnya gitu menurut saya. Kalau misalnya
seandainya kita samaratakan semua rate minimumnya di sekian gitu kan, untuk katakanlah package maksimal ya, package maksimal itu dalam artian full team, misalnya 7 orang nih atau 8 orang gitu kan, itu rate minimumnya di berapa nih gitu kan, kita sama ratakan gitu kan. Kalau misalnya memang ada yang mau jual lebih, itu mah balik lagi ke masing-masing brand. Ada yang 10 juta misalnya, katakanlah ada yang 8, ada yang 7, itu masing-masing. Cuman maksudnya kita katakanlah ada rate minimum di harga berapa nih gitu kan. Sebenarnya saya pengen ngobrol itu sih sama seluruh music entertain Sukabumi gitu kan. Karena kalau misalnya ada rate minimum, semua klien nyari music entertainment tuh jadi udah tahu nih gitu kan. Oh, udah tahu nih harga call Bogoran itu 30.000 misalnya sampai Bogor. Pas misalnya katakanlah ada pilihan, nih saya lewat Cihideng 40.000 ya gitu. Oke lah, nggak apa-apa, itu pilihan gitu. Betul. Mau ngambil boleh, mau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi rate minimumnya Rate minimumnya sekian, betul gitu. Kecuali mereka berhenti di Cibadak aja. Nah gitu. Itu beda lagi. Beda lagi gitu. Maksudnya kalau misalnya katakanlah daripada nggak ada nih, nanti takutnya stigma klien itu makin sana harga market music entertain itu makin hancur gitu kan. Dengan adanya orang-orang seperti itu yang udahlah daripada nggak ada, bahkan nanti akhirnya pas saat kita normal lagi nih setelah pandemi gitu, amin gitu ya. Amin. Stigma si klien harganya tetap segitu gitu. Iya. Saya tuh sangat ngindarin itu gitu loh. Karena kan walaupun nantinya kita akan jadi new normal lah atau kebiasaan normal ataupun istilahnya apapun itu, intinya kita menghadapi kondisi normal lagi kan. Kita juga nggak mungkin pandemi terus-terusan gitu kan. Kita juga pasti ada saatnya normal lagi, dan saatnya memang kita branding lagi lah gitu si brand kita masing-masing. Dan enak, maksudnya menurut saya sih alangkah lebih bijaknya kalau misalnya ada rate minimum, jadi semua musisi juga bisa sejahtera juga. Nah itu saya setuju sih, karena menurut pandangan saya gini ya, nanti kalau ada standarisasi harga seperti itu, yang pertama pemasukan yang di bawah harga yang tadi lebih bertambah. Lebih up, betul, betul. Masing-masing personal kebagian lebih. Bukan standarisasi harga sih, tapi rate minimum maksudnya. Kalau standar harga, katakanlah standar harga fotografer atau standar harga wedding, standar harga music entertain itu nggak bisa dikasih standar. Balik lagi menurut konsepnya mereka ataupun presetnya mereka ataupun seperti apa yang ditawarkan gitu kan. Cuman ada rate minimum nih, fotografer di berapa minimumnya nih gitu kan. Nggak ada fotografer yang di bawah harga segitu sekian misalnya gitu kan. Saya dapat pelajaran ini dari grup saksofon Bandung. Grup saksofon Bandung, mereka nge-share, guys, mulai tahun ini kita naik di 700 waktu itu. Waktu itu saya udah beberapa tahun yang lalu ya. Waktu itu naik di 700 per player gitu kan. Kalau ada yang nawar di bawah 700 music entertain, itu jangan diterima. Sampai akhirnya ada satu music entertain yang cukup ternama di Bandung, mereka nanya ke si A, nggak bisa teh, sekarang mah udah segini. Nanya ke si B, nggak bisa teh, udah segini. Nggak bisa teh, udah segini. Nggak, akhirnya dengan tawaran si music entertain itu harga 500.000, bayangin gitu kan. Penghargaan mereka untuk musisi yang udah belajar saksofon sekian lama, udah kursus, udah pokoknya, dan mereka pun saya yakin sih nggak mungkin pakai saksofon yang 500.000, nggak ada kan ya? Nggak ada. Mereka juga effortnya itu gede banget untuk membeli alat musik, maintenance dan lain-lain, udah ngulik lagu untuk entrance segala macam. Sementara si music entertain ngehargain 800.000 gitu, karena basicnya menurut saya ya, maksudnya basicnya bisnis, mereka bukan musisi pure gitu kan. Akhirnya mereka nyari harga yang katakanlah si A gitu kan. Si A music entertain nih, dia nyari harga yang 500.000. Keliling sana sini nggak dapat karena semuanya 700. Kalau mau nyari yang bagus sekali ada lebih dari 1 juta nih misalnya gitu kan. Mau nggak mau music entertain ini ngambil, ya udah ngambil si B aja misalnya dengan harga 700. Itu kan lebih sejahtera lah katakanlah gitu kan, kayak gitu dari segi budgeting gitu. Iya, itu kan menambah penghasilan juga untuk personalnya masing-masing ya. Betul. Karena biasa dia di rate yang
misalkan katakanlah lebih rendah, Iya. akhirnya ada rate minimum, Ya, itu dia. dapatnya lebih juga gitu lebih kan. mensejahterakan semuanya sih. Betul. Oke, yang biasanya misalnya dapat 50.000, ya karena ada rate minimum bisa dapat 100 atau 150. Iya. Betul. Setuju sih. Kan kalau sedih misalnya juga itu. ya. Cuman ada juga yang pro nih, yang dia memang biasanya jual 700 atau 800 dari 150.000 ya patokannya gitu. Maksudnya patokan perbandingannya itu misalnya tadi bilang katakanlah ini bukan harga yang sebenarnya ya gitu. Karena harga sebenarnya nggak ada yang 150 sampai 200.000 nggak ada. Ya, enggak, ini Ini hanya perumpamaan Iya, gitu. intermezzo Misalnya untuk yang beginner nih, dia open rate minimum di 150.000 gitu kan. Jadi nggak ada klien yang nawar dia dengan harga 50.000. Oke. Tapi untuk sebagian orang yang memang dia punya rate harga di 700 ataupun 800 jauh dari kata 150.000 itu masih balik lagi player tergantung background dia seperti apa gitu kayak gitu. Ya, dari yang asalnya dia dapat 150.000 dapat 700 ini kan jadi apa ya namanya penambahan lebih kan gitu. Betul. Ya, Kalau itu pun juga kalau rate-nya memang sudah dibuat Ya, mudah-mudahan. Maksud saya perbandingan kan normal nih 150.000 nih, Oke, normal, normal. rate normal. Kalau ada yang mau jual 700 karena background dia seperti apa itu masing-masing itu balik beda. lagi, beda lagi gitu Misalkan kan kayak gitu. dia mau jual 200, Iya. 250. Bebas gitu. bebas itu. Tergantung Sekalipun ya. Yang penting Tergantung brand lah gitu. Jangan kurang dari minimum 150 rate itu yang tadi, gitu. Karena kalau misalnya udah kurang dari minimum yang tadi, itu udah ngerusak pasarnya teman-teman yang lain. Iya, gitu. teman-teman yang lain bertahan di 150.000 nanti tiba-tiba ada yang nggak apa-apa deh 50.000 aja yang penting ada job. Nanti orang-orang tuh akan stigmanya tuh Betul. kebungkus di 50.000 gitu. Iya, itu tidak hanya- kemarin aja si B bisa 50.000. Nah itu bahasa yang sering. Itu selalu Itu tidak perbandingan. hanya di industri musik ya, maksudnya di Betul, musik di- wedding. Iya. Di berbagai bisnis pun hal Betul. itu memang sangat biasa, Betul, tapi betul. kita harus berupaya untuk membenahi itu gitu Betul kan. sih sebenarnya. Katakanlah- Balik lagi ke seberapa solid antar music entertaining, maksudnya kita nggak usah jauh-jauh deh, kita di Sukabumi aja dulu gitu. Seberapa solid mereka mau nggak nih kalau misalnya ada yang nawarin, katakanlah di bawah 150.000 gitu kan, ada nggak yang mau ngambil? Kalau misalnya kita semua satu suara, nggak bisa kak, paling di 150.000 misalnya gitu kan, perumpamaannya nih gitu kan. Akhirnya mereka untuk klien-klien yang memang budgetingnya nggak katakanlah budgetingnya terbatas gitu ya, dia bisa ngambil yang memang 150.000 dan itu udah harga minim Rate gitu. minimum. Rate minimum betul. Nah, mudah-mudahan aja dari pembicaraan ini banyak teman-teman musisi lain yang mendengar dan akhirnya setuju dengan hal ini. Ya. Mudah-mudahan jadi pembahasan. Kayaknya sih kalau misalnya punya pemikiran yang jauh ke depan, kayaknya pasti setuju sih. Pasti setuju. Pasti setuju, gitu. Tapi kalau misalnya juga bingung ya kalau misalnya kondisi seperti ini ada yang nawarin job, mau nggak nih 75.000 misalnya gitu kan? Ya udahlah saya ambil daripada enggak misalnya gitu kan. Itu tuh maksudnya kita suruh nolak pun kita nggak punya kapasitas Iya, apa-apa karena betul. kebutuhan tiap orang beda-beda. Tapi kalau misalnya memang dia bisa berpegang teguh sama udahlah kita bisa maksudnya rencana semua aspek ya maksudnya semua kalangan music entertain itu pengen satu suara nih gitu kan. Kalau misalnya dia bisa megang teguh itu sih dan nantinya si klien itu nggak akan bisa nawar di 75 tapi minimum di 150.000 gitu. Iya. Gitu. Sebenarnya lebih aman juga. Nanti kita punya panjangkan konsepnya. Ini akan berlaku nanti pada saat normal, semuanya normal gitu. Tapi kalau misalnya saat kayak gini agak susah juga. Ya nih, bingung juga gitu kan kayak Karena gitu. mereka juga masih bertahan hidup loh. Iya, bingung juga. Mungkin ini rencana ke depannya. Iya. Iya Sebenarnya ini sih. udah rencana lama. Rencana Cuman lama. belum bisa dijalanin. Mudah-mudahan Cuman balik lagi ya biasanya yang nerima di bawah 150.000 yang perumpamaan tadi itu band-bandnya seperti apa itu terlihat kok. Iya. ada spekulasi khusus ya. Iya. Betul. Secara vibes beda gitu. Jangan kemana-mana. Ya kan ada barang ada uang. Nah, ya itu kualitas. Iyalah, kita juga ya gimana lah. Betul. Itulah menjadi keluh kesah dari musik entertain ya. Iya, betul. Selain daripada menghadapi pandemi yang entah kapan ini akan Iya, berakhir, juga menghadapi persaingan yang begitu betul, luar biasa ya. betul. Tapi saya sendiri salut sih untuk yang memang bisa bertahan di tahun ini, udah 6 tahun, udah 11 tahun, udah lama gitu ya. Itu bukan hal yang mudah kan. Karena proses by proses ya tadi kesulitan pun selalu dilewati gitu ya. Betul. Nah,
nih satu harapan besar bagi teman-teman wedding sendiri nih ya, dari Bang Doek dulu deh. Harapannya ke siapa? Mau ke musik entertain boleh, mau harapan untuk perkembangan industrinya sendiri gimana? Kalau harapan buat ke sesama musisi ya, yang kayak tadi itu, yang bilang Oki itu Satu suara lah ya. suara lah gitu. Suara. Kalau misalnya nggak bisa nentuin standar apa sih minimum bandnya, minimal bayaran UMR per orangnya. Oke. Karena kan banyak kebetulan pernah lah beberapa bulan yang lalu sebelum PKM banyak yang nawarin biasa buat ngegantiin di band ini berapa misalkan. Saya biasa dibayar segini sih di band manapun gitu kan, kalau misalkan cabutan gitu. Oh nggak masuk loh, kalau nggak masuk malah segitu tuh udah murah gitu kan. Nah hal-hal yang seperti itu mesti diperbaikin kalau misalkan, soalnya kan tadi Oki bilang juga harga murah tuh kelihatan. Nah maksudnya gini loh, sorry misalkan harga saya pasti lebih murah ketimbang harga Jojo. Karena personilnya kan banyak. Yeah. Nah yang gitu maksudnya. Tapi kan saya nerapin UMR anak band tuh minimal segini lah. Iya. Disitunya. Jadi kalau misalkan emang punya budget tuh segini, udah paling vokalis doang sama akustik mau enggak. Mereka juga pasti mikir, masa nikahan cuman gunjreng gitu doang. Nah gitu makanya mesti satu suara. Kalau misalkan buat ke apalagi sih Harapan buat industri wedding saat ini itu. yang memperbaiki sistem daripada UMR personal ya. Gitu sih. Ada harapan nggak ke Pak Wali Kota? Harapan ke wali kota. Saya udah bingung Pak, demi Pak ini pinjol, aduh. Kan saya terjebak lagi ke slot Pak. Selamatkan saya Pak dari penjudian online. Saya beda terus sama agennya ini selalu saya. Itu sih maksudnya diperlonggar lah buat biar buat musik entertain itu biar bisa ke bawah juga buat di wedding gitu. Mau itu misalkan akad, ya udah sok we misalkan dengan batas maksimal yang datang misalkan 50 orang, 25 dari pihak cowok, 25 dari mempelai cewek gitu. Tapi kan si musik tetap bisa berjalan, mengiring mereka buat lagi makan. Saya juga maksudnya yakin anak bapak juga nanti bakal menikah gitu kan. Dan momen mereka seumur hidup sekali itu maksudnya nggak mungkin hanya cuman playback MP3 aja gitu kan. Kita ready kok Pak gitu kan. You ready to all of your party and event gitu. Of course. Lalu dari Bang Jo nih, gimana nih? Kalau dari saya sih nggak jauh sih sebetulnya. Harapannya memang sama seperti teman-teman semuanya. Karena saya yakin yang tadi ngomong Oki itu bukan hanya Oki gitu. Tapi semua teman-teman musisi yang ada di circle yang sama, di profesi yang sama, itu pasti semuanya sama. Yang gitu. mewakilkan. Iya, lebih ke perasaan yang teman-teman rasakan saat ini. Mungkin kalau misalnya kita melihat pedagang kaki lima miris gitu ya, empati. Tapi coba deh gitu, ada hal yang kadang-kadang covernya bagus tapi hatinya rapuh gitu. Iya kan? Iya kan sama teman-teman musisi mungkin hampir semua kayak gitu. Kalau orang nih kalau misalnya saya ketemu sama teman-teman, Jo gimana gini udah gini. Ya mungkin mereka melihat saya senang gitu karena kebanyakan orang musisi itu orangnya senang-senang gitu, happy gitu. Padahal kan ada sisi lain yang mungkin orang lain nggak bisa lihat atau mungkin kita nggak nampak gitu, nggak ditampakkan ke orang lain gitu. Nah mungkin harapannya sih kayak gitu. Harapannya sama seperti yang teman-teman tadi sampaikan. Pengen cepet-cepet selesai nih gitu ya. Pandemi itu cepet-cepet selesai. Kalaupun memang belum selesai, tolong berikan kami solusi gitu biar kami tuh punya ruang untuk berekspresi, punya ruang untuk mencari nafkah untuk keluarga kami. Karena kami juga sama gitu. Ini musik ini bukan hanya sekedar hobi kami, tapi ini sudah jadi profesi kami. Gitu. Luar biasa. Dari Maoki. Sedih kan gue? Kok pengen nangis doang? Kok pengen nangis? Kalau dari saya pribadi sih, Pak kita udah vaksin nih gitu kan. Udah kedua vaksin gitu kan. Prokes kita udah jalankan gitu. Jadi maksudnya kami minta dari music entertain yang bekerja di industri wedding ataupun industri lainnya nggak usah dulu berbicara konser lah, karena konser kan melibatkan massa ya, masif banget lah gitu. Maksudnya ini untuk skup wedding aja gitu. Tolonglah jangan dilarang gitu. Apapun solusi yang Bapak tawarkan, apapun yang
Bapak tuh maksudnya general ya pemerintah ya itu. Apapun yang pihak berwenang tawarkan atau kasih solusi kita pasti laksanakan Pak gitu. Bahkan kalau misalnya kita harus sampai membuat stage sebesar 8x6 misalnya gitu kan. Biar ada jarak tiap personil. Betul, biar ada jarak tiap personil itu bisa diobrolkan dengan pihak dekor. Tentunya pihak dekor bisa diobrolkan dengan pihak klien. Iya nggak sih? Maksudnya apapun itu yang penting berbentuk solusi kita pasti jalankan, kita pasti patuh Pak gitu. Mungkin kalau misalnya kita masih di Sukabumi nih gitu kan, kita juga pernah audiensi waktu itu sama wali kota gitu kan, dan udah lihat gimana kita presentasi gitu kan, prokes yang dijalankan berikut semua vendor yang ada dalam satu buah pernikahan gitu. Maksudnya kalau misalnya ya mudah-mudahan harapan saya sih pandemi cepat berlalu ya. Jadi memang nggak ada larangan atau apapun, tapi kalau misalnya masih memang berjalan hari ke harinya gitu kan, ada PPKM lah level 1 atau 4, nanti entah level berapa saya nggak tahu Pak ya gitu. Cuman maksudnya tolong jangan dilarang tapi kasih solusi aja gitu seperti apa gitu, karena jujur kemarin ada ajakan juga untuk demo gitu kan. Ada beberapa yang hayo demo, cuman saya mikir kayaknya dengan kita diam itu apa namanya kadang lebih bijak gitu loh. Untuk saat ini ya gitu, karena kalau misalnya kita terlalu teriak juga nanti yang ada kita jauh dari keluarga gitu kan gitu, nanti kita jalan-jalan ke mana rodeo yang gitu atau kalau misalnya kita terlalu apa namanya terlalu menolak ataupun seperti apa juga kita serba salah. Jadi kadang ada saatnya kita untuk diam gitu. Cuman di media ini nih, di media ruang aspirasi ini, maksudnya karena kebetulan memang lagi ngebahas wedding, jadi saya pengen banget tolonglah jangan dilarang gitu. Kalaupun memang dilarang harus ada solusinya lah gitu. Kita juga nggak minta Pak ayo dong kasih minta bansos untuk musisi segala macam. Enggak Pak, kita benar-benar enggak Pak. Sama sekali enggak. Cuman tolong jangan dilarang, kasih kita solusi seperti apa gitu. Iya, betul. Itu akan sangat meringankan sih gitu. Oke. Itu dari sekilas pembicaraan yang sudah tadi kita ceritakan. Betul. Pada intinya adalah berharap untuk tim musik entertain bisa kembali bekerja ya. Iya betul. Di perweddingan ya. Betul. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan dan bisa didengar oleh pihak-pihak yang berwenang ya. Semoga akan ada solusi ya. Amin, semoga. Amin ya. Oke. Pembicaraan tadi dan harapan tadi menutup episode kita kali ini. Semoga dari pembicaraan kita ada hal yang bisa diambil dan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan semoga menjadi harapan di masa pandemi seperti ini untuk menjadikan kalian semua menjadi lebih kuat dari kalangan apapun, bisa lebih berinovasi dan tetap bertahan dalam kondisi apapun. Oke, saya Ihsan, sampai berjumpa di ruang inspirasi selanjutnya. Oke, guys. Anggo, terima kasih banyak. Sami-sami. Anggoy, ya. Oke. Siap, sampai nuhun.